Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 5. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, iklan elektronik. Yang kedua, karya seni rupa, kain batik jumputan, dan yang ketiga, cara membuat larutan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu ialah menanyakan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan sehabis pemutaran sebuah lagu. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya sanggup dipakai bila ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo kita simak klarifikasi berikut. Setiap media elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama, unsur-unsur iklan televisi yaitu suara. Suara dalam iklan televisi sanggup berupa bunyi manusia, bunyi binatang atau tumbuhan, musik atau sekedar efek suara. Kemudian ada gambar. Gambar sanggup berupa produk yang ditawarkan atau sanggup berupa orang yang memakai produk tersebut. Yang ketiga, gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Yang keempat, tulisan. Tulisan yang singkat dan gampang terlihat sebagai klarifikasi produk. Yang kedua, unsur-unsur iklan radio yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja yaitu suara. Suara tersebut sanggup berupa suara atau kata-kata insan yang teratur, musik dan efek bunyi atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek bunyi alam. 3. Unsur-unsur iklan internet yaitu yang pertama suara. Iklan di internet sanggup berupa video yang mempunyai unsur suara. Kedua, gambar. Gambar sanggup berupa produk yang ditawarkan atau sanggup berupa orang yang memakai produk tersebut. Yang ketiga, tulisan. Tulisan yang singkat dan gampang terlihat sebagai klarifikasi dari produk. Yang keempat, gerak. Baik gambar maupun tulisan pena dalam iklan di internet, semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet sanggup berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebetulnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Amatilah salah satu iklan di internet berikut ini. Ya, ada iklan batik jumputan hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai batik Indonesia. Setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini.
1. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Ya, jawabnya, barang yang ditawarkan dalam iklan tersebut ialah batik jumputan. 2. Informasi apa saja yang sanggup kau peroleh berdasarkan iklan tersebut? Ya, jawabnya, informasi yang terdapat pada iklan tersebut ialah nama produk, gambar produk, dan kalimat iklan. 3. Sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Ya, jawabannya, unsur-unsur dalam iklan tersebut ialah gambar produk yang ditawarkan dan goresan pena yang singkat dan gampang terlihat sebagai klarifikasi dari produk. 4. Jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Ya, jawabnya, ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut ialah komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian, dan mengajak penonton untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud batik jumputan? Ayo simak klarifikasi berikut. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa tempat ialah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup ialah kain batik yang memakai motif hias jumputan. Ya, gambarnya ialah seperti ini. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi ialah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dipakai pada benda pakai ibarat selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di tempat Palembang, Bali, dan Gresik. Pernahkah kau melihat batik jumputan selain pada gambar? Bagaimana cara menciptakan batik jumputan? Ya, coba bertanyalah kepada orang yang kau anggap tahu cara menciptakan batik jumputan. Kamu juga sanggup mencari rujukan dari buku, majalah, atau sumber lainnya. Tuliskan pada kolom berikut cara menciptakan batik jumputan. Ya, jawabnya, cara menciptakan batik jumputan. Yang pertama, masak air sesuai hukum pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk hingga rata. 2. Tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif, kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan harapan kau sehingga membentuk teladan bab motif hias jumputan yang akan dibuat. 3. Basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu masukkan ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. 4. Aduk-aduk kain semoga zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit. 5. Matikan kompor, diamkan kain hingga dingin. Setelah dingin, angkat dan basuh kain hingga air pencuci bening. 6. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ayo berlatih menciptakan batik jumputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Alat dan materi yang dipakai untuk menciptakan kain batik jumputan ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kain mori, tali rafia, gunting, kelereng atau batu kecil atau bola pingpong, bisa juga dadu, pewarna kain, panci, kompor, dan air. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, masak air sesuai hukum pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk hingga rata. 2. Tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif. Kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan harapan kau sehingga membentuk teladan bab motif hias jumputan yang akan dibuat. Yang ketiga, basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu, masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. 4. Aduk-aduk kain, semoga zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit.
5. Matikan kompor, diamkan kain hingga dingin. Setelah dingin, angkat dan basuh kain hingga air pencuci bening. 6. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Ya, selanjutnya yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Ada kain putih, karet gelang, kesumba, uang logam, dan ember. Alat dan bahan berkarya jumputan. Yang kedua, mengikat kain dengan berbagai alternatif. Nah, bisa gambar A, ikatan dengan karet gelang, nanti jadinya akan seperti gambar yang berwarna merah di sampingnya. Kemudian, gambar B, ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu. Nah, jadinya akan seperti gambar di sampingnya. Kemudian ada lagi yang C, ikatan dengan isi uang logam. Gambar bisa dilihat di sampingnya. Kemudian gambar D, ikatan ganda berselang tanpa isi. Nah, jadinya motifnya seperti pada gambar ini. Cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar di atas. Ya, yang pertama, ember berisi larutan pewarna makanan. Yang kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Kemudian yang ketiga, kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Buatlah rancangan kain batik jumputan sesuai keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kau buat untuk selanjutnya sanggup dibentuk menjadi karya batik jumputan. Perhatikan langkah-langkah ibarat di atas tadi. Ya, kamu sanggup juga mengkreasikan sendiri. Kumpulkan hasil karyamu kepada bapak atau ibu guru. Ya, rancangan batik jumputan dengan teknik ikat celup. Ya, gambarnya seperti pada gambar ini, berwarna hijau. Ya, bagus sekali ya. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas. Dimasukkannya sesendok gula pasir, kemudian sekantung teh celup, dan terakhir ditambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula terlarut, dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es kerikil berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es. Tiba-tiba ibu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Edo, apalagi suasana panas ibarat ini. Nanti kau sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh yang manis tanpa es. Seperti yang kau ketahui bahwa segelas teh manis yang dibentuk oleh Edo merupakan adonan homogen atau disebut larutan. Ketika ditambahkan butiran es, adonan tersebut menjadi adonan heterogen. Alasannya ialah sanggup dipisahkan dengan tangan. Butiran es sanggup dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil memakai tangan oleh Edo. Buatlah larutan untuk mencelup kain dalam proses menciptakan batik jumputan. Untuk materi menciptakan larutan, kau sanggup memakai ibarat uraian sebelumnya. Namun, kau juga sanggup menciptakan larutan sendiri menurut rujukan yang kalian ketahui atau hasil dari bertanya kepada orang tua yang lebih tahu. Buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan berisi hal-hal berikut. Ya, yang pertama bahan untuk menciptakan larutan. Ya, winter, wantex atau pewarna lainnya. 2 liter air, 2 sendok garam, cuka secukupnya. Kemudian, uraikan termasuk zat tunggal atau zat adonan materi yang kau gunakan untuk menciptakan larutan. Ya, jawabnya, bahan yang termasuk zat tunggal ialah air, garam, dan cuka.
sedangkan pewarna termasuk ke dalam zat campuran. 3. Urekan juga termasuk unsur atau senyawa materi yang kamu gunakan untuk menciptakan larutan. Ya, jawabnya, bahan yang termasuk senyawa ialah air, cuka, dan garam. 4. Cara menciptakan larutan untuk menciptakan batik jumputan. Jawabnya, menyiapkan alat serta materi yang dipakai untuk menciptakan larutan. 2. Memasak air sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Memasukkan zat pewarna pada air yang sudah panas atau satu persatu. Aduk hingga rata dengan pengaduk, bisa sendok atau kayu. Dan bila pencelupan dilakukan lebih dari satu warna, maka pembuatan larutan harus terpisah. Untuk satu warna, gunakan satu wadah. One take atau pewarna juga dimasak hingga mendidih, kemudian didinginkan dan masukkan ke dalam wadah atau botol yang mencukupi. Kemudian tutup botolnya hingga waktu digunakan. Demikian juga untuk pewarna lainnya, lakukan hal yang sama. Larutan siap digunakan. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.